Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 161. Nah, setelah di video sebelumnya, kita melihat Saitama yang bertemu dengan Garou. Akhirnya, pertempuran terbesar One Punch Man di anime maupun manga akan benar-benar terjadi untuk saat ini. Ya, setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya terjadi juga pertarungan yang dari dulu selalu ditungguin di Arc Asosiasi Monster. Di pertarungan ini juga, kita akan melihat Garou yang dari awal selalu bisa ngalahin para pahlawan dan paling bedes. Di pertarungannya dengan Saitama akan berbeda, yang dimana dia malah akan jadi badut, atau mungkin di versi Murata Sensei, Garou akan benar-benar menjadi kuat dan malah bisa memberi Saitama perasaan semangat bertarung lagi. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 161. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama yang sudah bertemu dengan Garou dan sudah saling berhadapan, bertuliskan cakrawala kekuatan yang mengguncang planet bumi. Tapi yang bikin menarik dari covernya itu terlihat ada sebuah bulan di bagian paling bawah, di tengah ada mata, dan paling atas justru itu yang paling bikin menarik. Kalau nggak salah dilihat sih, itu sebuah alam semesta yang digambarkan banyak galaksi. Wah, gila sih. Dari covernya kayak merujuk kalau God ini powernya sudah mencapai universe. Oke, di awal chapter kita melihat Garou yang kebingungan kenapa ada pahlawan di belakangnya. Padahal pahlawan kelas S sudah terkapar semua oleh dirinya. Garou mengatakan dalam hati, walaupun itu pahlawan kelas S, bahkan di situasi saat ini tidak akan menunjukkan batang hidungnya. Dan kurasa mereka saat ini sedang mundur. Aku akan menjadi kejahatan absolut. Tinjuku juga sudah kusempurnakan dan tidak perlu lagi ada yang kutakutkan saat ini karena akulah yang terkuat. Setidaknya begitulah seharusnya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Kenapa aku punya perasaan kalau aku melupakan sesuatu hal yang sangat besar? Nah, di sini Garou sedang berpikir tentang apa hal besar yang dia lupakan itu. Dan dia sama sekali tidak bisa ingat sambil berpikir apa yang terjadi dengan monster laut. Karena Garou gak mau berpikiran terus-menerus tanpa ada hasilnya. Di sini Garou bertanya, siapa kau ini kepada Saitama? Sambil berpikir kalau Saitama ini adalah pahlawan payah yang dikirim untuk misi penyelamatan. Nah, Garou juga di sini agak ragu-ragu untuk mengatakan kalau dia adalah Garou sang monster. Karena dia masih mengingat perkataan Silver Fang untuk ikutilah suara hatimu. Dan dia meminta maaf karena tidak menurutinya, tapi Garou ingin tetap menjadi Garou sang monster karena dia ingin melakukan hal yang hanya bisa dilakukan olehnya. Garou melanjutkan perkataannya, kalau aku adalah orang yang akan menghajar seluruh umat manusia hingga ke dasar keputusasaan. Aku adalah yang akan menjadi kejahatan absolut itu dan membuat dunia di mana semua orang akan tahu penderitaan yang diabaikan oleh para pahlawan terkutuk ini, sambil memikirkan kejadian masa lalu yang di mana dia dan Tareo sering dibully. Ya, bisa dibilang Garou ini lumayan dendam kepada kehidupannya karena sangatlah tidak adil. Saitama yang mendengar kejahatan absolut dan jahat kebingungan. Karena bukannya Garou ini barusan menyelamatkan helikopter yang dikejar kelabang tadi, dan bahkan membelah kelabang itu jadi dua kan pakai karate. Bagaimana kau bisa mengatakan kalau dirimu ini jahat? Di sini Garou kaget kalau Saitama bisa mengetahui kalau yang membelah monster kelabang menjadi dua adalah dirinya. Tapi walaupun begitu, Garou di sini sepik-sepik dikit sambil mengatakan kalau kejahatan absolut artinya juga kekuatan absolut. Yang pertama harus dilakukan adalah aku butuh saksi mata untuk menyebarkan pengaruhku. Aku ingin menunjukkan pada para penumpang helikopter itu kalau aku lebih kuat daripada pahlawan atau monster manapun. Yang terlihat flashback Garou bertarung melawan 8 pahlawan kelas S sambil melindungi Tareo yang berada di dalam gubuk. Kalian bisa lihat flashback ini ada di anime OPM season 2 episode 11, ada di Musea Indonesia. Nah, Garou di sini agak ngeles kepada Saitama, padahal Garou emang niatnya nyelamatin helikopter itu tanpa memikirkan rencana jahat apapun. Ya kalau di istilah anime mah mungkin bisa dibilang tsundere lah Garou ini. Di sini karena Garou nggak mau banyak omong lagi, dia menyuruh Saitama untuk pergi dari sini dan carilah pekerjaan baru. Dan aku juga tidak akan berhenti setelah asosiasi monster saja. Sekarang asosiasi pahlawan juga akan kumusnahkan malam ini. Aku akan membuat dunia paham kalau kekuatanku mustahil untuk dilawan. Yang artinya pahlawan masih tersisa hanya akan punya dua pilihan, yaitu menyerah atau melawan tapi hancur. Yang sambil terlihat sebuah markas asosiasi pahlawan seperti terbelah menjadi dua. Bisa dibilang Garou ini kepikiran untuk membelah asosiasi pahlawan terbelah menjadi dua. Karena dia kepikiran kalau tinjunya juga sudah sempurna, bahkan bisa membelah monster kelabang menjadi dua bagian. Dan apakah tinju Garou itu sangat sempurna, bahkan bisa menghancurkan apapun seperti yang ada di pikiran Garou? Ya kita lihat aja ke depannya gimana tinju Garou ini bakal jadi badut di depan Saitama.
Nah, karena Saitama yang disuruh Garou untuk pergi dari sini, dia pun langsung pergi dari hadapan Garou karena Garou ini lagian bukan monster. Jadi nggak ada alasan untuk tetap berada di sini menurut si botak Saitama. Ya Garou di sini agak kesel karena Saitama nggak mendengarkan dirinya kalau dia ini adalah monster padahal udah ngomong dari tadi. Tapi menurut Saitama, Garou bahkan tidak terlihat seperti monster. Jadi dirinya tidak dibutuhkan di sini. Nah, Garou terlihat kebingungan dengan Saitama, tapi agak emosi juga dengar perkataan Saitama. Dan akhirnya si botak Saitama pun mengeluarkan semua unek-uneknya karena kesal juga dengan Garou yang banyak omong yang padahal dirinya lagi benar-benar emosi dengan kejadian yang menimpanya. Saitama mengatakan kalau tadinya aku mau komplain soal suara berisik, lalu entah kenapa rumahku meledak. Jadi sekarang aku terjebak ke sana kemari mencari barang-barangku di kolam raksasa ini. Aku sampai merasa akan lebih cepat kalau aku hancurkan saja planet ini. Anjir, gokil parah sih botak Saitama. Bisa-bisanya dia mengatakan dengan enteng bakal ngancurin planet ini. Ya menurut Saitama ngancurin bumi mah easy parah lah. Lagian Saitama kocaknya itu dia marah bukan karena dihina atau bukan karena hal apapun, tapi dia marah kalau rumahnya meledak dan terjebak mencari barang-barangnya. Dan kemungkinan barang yang dicari juga adalah game milik King. Nah kerennya ya, ketika Saitama marah sambil mengatakan bakal menghancurkan planet ini saja dengan ekspresi udah kesel, di sini Garou yang ngelihat itu langsung kena mental seperti ada tekanan kuat berada di hadapannya. Saitama melanjutkan perkataannya kalau tadinya aku berpikir mau melampiaskan rasa kesalku dengan menghajar si Monster King ini. Jadi aku mengamatimu karena kau kelihatannya keren dan kuat, tapi sepertinya kau bukan si Monster King, dan Monster King yang dimaksud oleh Saitama adalah Orochi. Tapi sebenarnya Saitama sendiri sudah mengajar Orochi dengan sangat tidak berdaya. Tapi Saitama tidak merasakan kalau Orochi itu adalah Monster King. Karena saking lemahnya, jadi dia di sini tetap mencari Monster King yang menurut Saitama masih belum dikalahkan olehnya. Saitama melanjutkan perkataannya kalau aku tidak peduli kalau kau bermain monster atau pahlawan atau apapun itulah. Sebagai hobimu yang penting jangan sampai berlebihan ya. Kalau begitu aku pergi dulu sambil berjalan untuk pergi dari hadapan Garou. Nah sedangkan Garou yang merasakan tekanan dari Saitama bertanya-tanya siapa sebenarnya si botak yang ada di hadapannya ini. Rasanya aku seperti sudah pernah bertemu dengannya. Tapi menurut Garou tidak penting tahu siapa dia sebenarnya, dan Garou akan melakukan sesuatu karena telah meremehkannya. Di sini Garou mengajak berbicara Saitama lagi sambil mengatakan apa kau sama sekali tidak paham meremehkan kejahatan absolut itu adalah kesalahan besar. Setelah itu Garou pun langsung mendekati Saitama untuk menonjok si botak Saitama dengan tinjunya. Tapi Garou juga cuma ingin menghancurkan semangatnya, tidak sampai membunuhnya. Dan yang terjadi pun malah sebaliknya. Di sini Garou yang mencoba meninju Saitama, malah dia yang terpukul oleh si botak Saitama hingga dia kepental sambil muter-muter ke belakang. Tapi si botak Saitama malah alasan kalau dia datang tiba-tiba sih, jadi nggak sengaja terpukul. Setelah itu kita diperlihatkan kejadian-kejadian yang dimana Garou sering terpukul oleh Saitama. Dari mulai Garou yang terpental ke belakang sampai muter-muter mirip kejadian saat ini. Dan ada juga yang ditendang oleh Saitama ketika dia ingin menyerang King. Dan ada juga ketika Garou ingin menyerang bahu Saitama, tapi malah sebaliknya ketika Saitama ingin membeli wig. Dan karena Garou yang sekarang sudah sangat kuat hingga hampir berubah menjadi monster sempurna, dia di sini akhirnya nggak pingsan lagi dan mengingat semua kejadian itu. Kalau yang ternyata membuatnya pingsan selama ini adalah si botak Saitama. Dan telah ingat sekarang kalau dia adalah si botak super kuat yang terus saja kebetulan ditemuinya. Sedangkan Saitama juga mulai mengingat-ingat nama Garou karena pernah mendengarnya. Garou juga sangat tidak menyangka bisa-bisanya dia lupa dengan target yang harusnya lebih penting dari apapun, yaitu si botak super yang ada di hadapannya ini. Nah akhirnya Garou mengingat juga nih semua kejadian yang telah dialaminya ketika dipukul Saitama. Nggak ada lupa-lupaan lagi lah, karena pertarungan sebenarnya bakal terjadi. Dan kalau aja Garou langsung pingsan saat ini dipukul oleh Saitama, udah jelas pertarungannya nggak bakal jadi mulu. Dan di panel akhir juga kita melihat helikopter penyelamat yang sebelumnya dilempar oleh Garou ke jaring. Ya akhirnya mereka semua selamat dan sedang mengevakuasi dengan yang lebih baik karena helikopternya juga udah sangat hancur. Yang terlihat ada juga di dekat mereka semua ada genangan air. Ya mungkin mereka juga masih lumayan dekat dengan pertempuran di asosiasi monster. Apalagi kan seluruh air laut sudah menutupi area pertempuran. Dan akhirnya One Punch Man chapter 161 pun berakhir di sini. Yang jelas Mimin setelah ini bakal lanjut bahas One Punch Man chapter 162.
Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang One Punch Man chapter 161. Ya, chapter 162 ini setelah Mimin lihat benar-benar keren juga sih. Karena akhirnya Garo berubah ke fase selanjutnya, yaitu fase untuk menjadi monster sempurna. Atau mungkin juga ketika perubahannya di chapter 162, Garo udah sempurna dan tidak ada perubahan lagi. Ya entahlah kira-kira Garo apakah bakal berubah lagi ke fase selanjutnya menjadi monster yang lebih besar dan ganas lagi, atau perubahan sempurnanya kayak di chapter 162 doang. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam San Zaime.